九八七七六655443。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun informasi-informasi yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, kali ini saya akan berbagi tentang pembahasan tes formatif 1 dan 2 mata kuliah Statistika Pendidikan dengan kode mata kuliah PMA 4210, yaitu berkaitan dengan modul 2, yaitu penyajian dalam bentuk tabel. Baik, mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah Statistika Pendidikan, silahkan ikuti videonya sampai selesai. Baik, kita mulai. Kita bahas dulu rangkuman. Jadi untuk kegiatan belajar 1 itu kita sudah mempelajari aturan-aturan dalam pembuatan tabel. Di situ ada judul tabel, kemudian judul baris, judul kolom. Di kiri bawah tabel dibuat catatan bila perlu dan sumber, dan waktu hendaknya berurutan, dan kategori disusun menurut kebiasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, macam-macam tabel itu ada 3. Ada yang disebut baris kolom, ada yang disebut kontingensi, dan ada juga tabel distribusi frekuensi. Kemarin kita sudah membuat soal tentang bagaimana cara membuat distribusi frekuensi. Baik, yang ketiga, tabel distribusi frekuensi adalah sebuah tabel yang berisi nilai data. Dengan nilai tersebut Baik, yang ketiga, tabel distribusi frekuensi adalah sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data. Dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval, dan setiap interval nilai masing-masing mempunyai frekuensi. Kemarin kita sudah bahas bagaimana membuat kelas interval, bagaimana menentukan kelas interval bawah, kelas batas bawah, kelas batas atas, batas bawah, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, istilah-istilah yang digunakan dalam tabel distribusi frekuensi itu ada istilah kelas interval, ujung bawah, kemudian ujung atas, batas bawah, batas atas, titik tengah, dan panjang kelas, ya. Kemudian dalam menentukan langkah-langkah, adapun langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi, yang pertama kita menentukan nilai rentangnya dulu dengan cara menentukan data terbesar itu dikurangi dengan data terkecil. Kemudian kita menentukan banyaknya kelas dengan menggunakan aturan Sturgeon, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N, di mana N itu adalah banyaknya data yang digunakan, sedangkan K itu adalah banyaknya kelas interval. Oke, nah itulah rangkuman untuk kegiatan belajar 1 di modul 2, yaitu penyajian dalam bentuk tabel. Sekarang kita lihat soal yang pertama. Mahasiswa sekalian, ini untuk pencerahan saja. Sebelum melihat kunci jawabannya, sebenarnya ini kunci jawabannya sudah ada di modul. Tapi saya berharap mahasiswa jangan dulu lihat kuncinya. Baca dulu modulnya untuk kegiatan belajar 1, kemudian dikerjakan tes formatifnya, baru dilihat kunci jawabannya, baru dinilai. Jadi di situ nanti kita lihat ini. Nih, dengan tingkat ini rumusnya ya. Tingkat penguasaannya jumlah jawaban benar per jumlah soal dikali 100%. Di sini ada arti tingkat penguasaan. Jadi kalau mahasiswa mendapatkan nilai antara 90 sampai 100%, maka itu dikategorikan baik sekali. Tapi kalau hanya mampu meraih nilai 80 sampai 89%, itu baik. 70 sampai 79% cukup, di bawah 70% itu kurang.
Nah, apabila tingkat pencapaian penguasaan 80% atau lebih, berarti sangat luar biasa dan diharapkan bisa diteruskan ke kegiatan belajar 2. Bagus ya. Tapi jika masih di bawah 80, berarti Ibu harus atau mahasiswa harus mengulang kembali untuk kegiatan belajar 1. Terutama mungkin ada materi-materi bagian yang belum dikuasai. Baik, kita mulai bagian yang pertama. Dalam tabel distribusi frekuensi, ujung bawah kelas interval pertamanya ditentukan oleh. Nah, jadi untuk menentukan interval pertamanya itu bisa nilai data yang terkecil, bisa juga nilai data yang lebih kecil dari nilai data yang terkecil. Maksudnya begini, jadi kita pilih C ya. Saya kasih perlu penjelasan. Ini data yang terkecil. Ini kita mulai dari data terkecil. Kalau ditampilkan beberapa data, kita cari data terkecilnya. Tapi bisa juga dibawa dari data terkecil, boleh. Bisa juga nilai data yang lebih kecil dari nilai data yang terkecil. Baik, saya kasih contoh ya. Ya, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, kita mulai dari A ya. A itu batas bawah kelas interval pertama adalah 160,1. Batas bawah kelas interval. Perhatikan, karena ini kelas intervalnya adalah paling bawah adalah menggunakan satu angka belakang koma, maka tingkat ketelitiannya kita kurangi 0,05. Jadi 161,1 itu dikurangi 0,05. Itu sama dengan 161,05. Bagian B. Nah, perhatikan bagian B. Untuk kelas interval pertamanya, ingat karena ini menggunakan satu angka di belakang koma, jadi kita tidak bisa menggunakan istilah plus 1. Kalau bilangan bulat kemarin kan gampang. Kalau misalnya contohnya, saya ambil contoh 161 sampai dengan 165. Ini mudah kita tentukan panjang kelas intervalnya dengan cara 165 dikurangi 161 baru ditambah 1. Tapi karena ini menggunakan desimal, jadi panjang interval kelasnya itu, kelas pertama itu langsung dikurangi saja. 161,3 yang ini dikurangi dengan yang di atasnya nih 161,1 ya. Tapi kalau seandainya bilangan bulat boleh langsung dikurangi saja. Ini kurang ini tambah 1. Atau boleh juga misalnya kalau di sini 166 ini bisa juga dikurangi 166 dikurangi 165 bisa ya. Ini hasilnya ini diperoleh 0,2. Sekarang bagian C. Titik tengahnya. Nah, titik tengahnya untuk kelas interval pertama itu jumlahkan 161,2 ditambah dengan 161,1 itu dibagi 2. Maka diperoleh hasil 161,15. Sekarang bagian D.
batas atas kelas interval pertama. Batas atasnya berarti 161 ditambah dengan 0,05. Karena batas atas, kalau batas bawah berarti dikurangi. Kalau batas atas berarti tambahkan. Diperoleh hasil 161,25. Oh maaf, ini 161,2 ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah D. Jawabannya adalah D. Dari soal nomor 2, panjang kelas untuk kelas interval kelima adalah berarti kelas, jadi kelas interval 6 dikurangi kelas interval 5. Berarti kita tulis 168,4 dikurangi 166,4. Itu diperoleh hasil 2,0 ya. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian dari soal nomor 2, maka titik tengah kelas. Nah, kita tentukan titik kelasnya ya. Untuk titik kelas pertama yang bagian A ini kita tentukan berarti 161,1 ditambah 161,2 ya, baru bagi 2. Diperoleh hasil, oh maaf ya, ini ada kekeliruan, ini salah ya. Yang diminta adalah kelas interval kedua ya. Yang diminta kelas interval kedua. Berarti 161,3 tambah dengan 162,4 bagi 2 ya. Maka diperoleh hasil, ini diperoleh hasil 161,8. Bagian B, untuk interval ketiga berarti kita pilih interval ketiga itu, kita lihat tabelnya. Untuk interval ketiga 162,5 ditambah dengan 163,6 baru bagi 2, baru dibagi 2. Peroleh hasil 163,05 ya. Kemudian bagian C, interval keempat. Kalau interval keempat kita lihat lagi, kalau interval keempat itu 163,7 ditambah 166,3 baru bagi 2. Diperoleh 165 ya. Kemudian yang terakhir D-nya interval kelas ke-7. Berarti 169,6
sama dengan 170,7 bagi 2. Yang berapa tuh? 170,15. Jadi yang benar adalah C ya. Oke, ini yang benar. Ini 160. Sekarang kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 5. Dari soal nomor 2, banyak kelas yang digunakan berdasarkan aturan Sturger adalah, nah kita gunakan aturan Sturger ya. Berarti ya sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,3 log N. Ya, kalau nomor 5 ini jelas ya, bisa dilihat di modul jawabannya, cara perhitungannya dan seterusnya ya. Jadi untuk nomor 5 jelas kita menggunakan aturan Sturger, itu 1 ditambah 3,3 log N. Berarti jumlah datanya berapa tuh? Kalau kita lihat jumlah datanya, jumlahkan 9, jadi kita tentukan N-nya dulu. Jadi untuk N-nya itu, kita jumlahkan 9 tambah 8, 9 tambah 8 tambah 11, tambah 15, tambah 12, 15 tambah 12 tambah 10 tambah 10. Nah, itu hasilnya adalah 75 ya, dengan 75. Nanti dicari di kalkulator log 75 ya. Log 75 itu sudah ada 1,875. Oke, untuk formatis 1 selesai. Perlu kami sampaikan ke mahasiswa, sebelum mengerjakan soal, sebelum melihat kunci jawaban, silahkan dikerjakan dulu. Jadi kalau seperti penjelasan saya yang pertama, apakah bisa menghasilkan baik sekali, baik, cukup, atau kurang. Sekarang kita lanjut ke rangkuman berikutnya ya. Rangkuman berikutnya. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi relatif adalah sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data. Dengan nilai-nilai tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval dan setiap interval masing-masing mempunyai nilai frekuensi dalam bentuk persentase. Ini ya, ini yang dimaksud dengan frekuensi. Persentase, frekuensi dalam bentuk persentase ya. Ini kelas 2, interval 2, ini kelas interval 3, ini interval 4 dan seterusnya ya. Sedangkan untuk menentukan jumlahnya ini tinggal dijumlahkan saja totalnya. Oke, itu namanya tabel distribusi frekuensi relatif. Sedangkan tabel distribusi frekuensi kumulatif adalah sebuah tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi. Dengan frekuensinya dijumlahkan selangkah demi selangkah kelas interval demi kelas interval. Tabel distribusi frekuensi itu ada dua. Ada yang kurang dari, ada yang lebih dari, ya, atau lebih. Nah, kalau kurang dari, mulai dari 0, kemudian frekuensi kedua untuk mendapatkan interval untuk kurang dari A itu dimulai dari 0, sedangkan kurang dari C itu frekuensi yang pertama
Sedangkan untuk kurang dari E itu frekuensi pertama ditambah frekuensi kedua dan seterusnya. Sedangkan untuk lebih dari A atau lebih dari, maka dijumlahkan semua frekuensi, mulai dari frekuensi 1 sampai dengan 5. Terakhir adalah 0. Jadi kebalikan dari frekuensi kurang dari. Kemudian, tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif adalah sebuah tabel yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi relatif dengan frekuensinya dalam bentuk persentase, dijumlahkan selangkah demi selangkah, kelas interval demi kelas interval. Tabel distribusi frekuensi relatif itu ada dua, ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Nah, untuk A lebih dari dijumlahkan semua frekuensinya baru dikali 100% dibagi jumlah data seluruhnya. Begitu juga untuk C atau lebih, D, C atau lebih, E atau lebih, dan seterusnya. Kalau yang kurang dari itu dimulai dari 0, karena kurang dari A itu 0. Nah, kemudian untuk kurang dari C, frekuensi pertama, frekuensi persentase untuk frekuensi pertama, berikutnya itu dikalikan dengan 100% ya. Itulah rangkuman untuk materi kegiatan belajar 2. Jadi untuk memahami ini silahkan dibuka modul ya. Di modul itu sudah dijelaskan bagaimana menentukan tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif atau lebih, atau bentuk umum tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari. Jadi ini bentuk umumnya ya. Oke, kita lihat soal nomor 1. Perhatikan soal nomor 1. Buatlah tabel distribusi frekuensi relatif dari daftar ini. Nah, sekarang kita tentukan dulu ya. Ini kita hitung dulu jumlahnya nih. Berapa totalnya nih? Ya. Itu jumlahnya setelah dihitung itu 50 ya. Oke. Nah, perhatikan. Perhatikan nih. Jadi, ini 16 diperoleh dari mana? Diperoleh dari frekuensi pertamanya kan 8. Jumlah total seluruhnya kan 50. Ini dikali 100%. Maka diperoleh 16 ya. 16, sedangkan yang 20 ini diperoleh dari yang kedua, jadi 10. 10 per 50 baru kalikan 100%. Kemudian dan seterusnya sama. Yang terakhir ini diperoleh dari, kita lihat frekuensi yang terakhir 5. Berarti 5 dibagi jumlah data seluruhnya. Baik, jadi kita sudah menyelesaikan soal yang pertama. Jadi 16 ini diperoleh dari 8 ya, ini dari 8, ini 8 per jumlah totalnya 50 ya. Jumlah total 50 baru dikali dengan 100%, maka didapat 16%. Demikian pula 10 per 50 dikali 100% menghasilkan 20%. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Kita akan menentukan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari berat badan bayi yang baru lahir. Nah, perhatikan. Kita tentukan frekuensinya, yaitu ini 0, berarti yang kurang dari 2500 0. Kemudian untuk mendapatkan ini berarti 0 ditambah 8 ya. Kemudian ini baik,
sekarang kita akan menentukan frekuensi kumulatif kurang dari berat badan bayi. Coba perhatikan. Ini 0 diperoleh dari, kita lihat bentuk umumnya. Bentuk umum. Ini mulai dari 0. Dapat 0. Kemudian frekuensi 1 ini diambil dari sini. Dapatkan ke sini. Ya. 8. Kemudian ini 18 diperoleh dari, ditambahkan ini. Tambah. Jadi 18. Kemudian 18 ditambahkan dengan 11. Ini ditambah dengan 18. Maka diperoleh 29. Ya. Kemudian ini tambahkan 29. Maka diperoleh 39. Kemudian ini ditambahkan dengan 39. Maka diperoleh 45. Kemudian 45 ditambah 5 hasilnya 50. Di sini harus jumlahnya 50 karena jumlah frekuensinya yang ini adalah 50. Ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan untuk lebih dari, perhatikan, untuk lebih dari, kita kalau dari atas itu jumlah totalnya ada 50. Frekuensi 1, frekuensi 2, 3, 4, dan 5. Jadi jumlah totalnya, ya. Jadi di sini 8 tambah 10 tambah 11 tambah 10 tambah 6 tambah 5, ya. Jadi kemudian satu, 2, 3, 4, 5, ya. Berarti di sini nanti 1, F2, F3, F4, F5, F6. Baru ditambahkan di sini F6, ya. Kemudian di sini berarti kalau 6 mulai dari F. Berarti di sini 8 tambah 10 tambah 11 tambah 10 tambah 6 tambah 5, ya, ditambah 1. F6. Kenapa F6? Karena ini kan jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 42 diperoleh dari F2. Jadi F2 itu 10, F2, F2, F3, F4, F5 tambah F6, ya. Kemudian untuk 32 F3, F4, F5 tambah F6. Ini. Kemudian untuk 21 diperoleh F4, F5 tambah F6. Kemudian untuk 11 F5 ditambah F6. Kemudian 5 ini adalah F6, ya. Kemudian terakhir adalah 0. Begitu ya cara membuat frekuensi kumulatif atau lebih. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, membuat frekuensi relatif kumulatif kurang dari. Jadi ini persentase. Jadi berat badan bayi yang baru lahir, ya. Tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif. Jadi caranya adalah kita lihat bentuk umumnya. Ini mulai dari 0, ini 0, ya. 0. Kemudian ini diperoleh jadi ini 0 pertama, ini selesai.
16 ini diperoleh dari ini, perhatikan F jadi 8, jumlah totalnya 50, baru dikali 100%. Nah itu. Kalau yang ini 36 diperoleh dari ini F1 ditambah F2, berarti F1 ditambah F2. Berarti 8 tambah 10, berarti 18 per 50 kali 100 ya, kali 100%, itu didapat 36. Kemudian untuk 58 diperoleh dari F1 ditambah ini F1 ditambah F2, ini F1 jadi 8 tambah 10 tambah 11 ya, per 50 diperoleh 29 ya, ya 29 per 50 kali 100% ya. Kemudian untuk 78 boleh aja langsung dilihat ini berarti 39 per 50 baru kalikan 100%. Kemudian begitu juga 90 berarti 45, berarti ini 45 per 50 kali 100%. Kalau 100 ini diperoleh dari, kita lihat saja frekuensi kumulatifnya, distribusi frekuensi kumulatifnya berarti 50. Jadi ini diperoleh 50 per 50 kali 100. Ya, begitu ya. Kemudian untuk ini sendiri, kita langsung lihat saja di tabel sebelumnya. Ini ya. Jadi ini 50 per 50, jadi ini. Pertama ini 50 per 50, baru dikalikan 100% ya, didapat nih 100%. Kalau yang kedua itu ambil saja ini 42, berarti untuk yang ini 42 per 50 baru kali 100%. Ya, demikian dan seterusnya ya, begitu. Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya ya. Jadi soal berikutnya, tinggi badan dicatat dalam sentimeter. Sejumlah pemuda desa A. Besarnya persentase dari warga yang mempunyai tinggi badan terletak pada kelas interval keempat adalah, kita lihat dulu ya. Kelas interval. Ini kelas interval. Nah, kelas interval 4 ya. Jadi kalau menentukan persentasenya, ini totalnya 62 ya, berarti 12 per 62 jadikan 100% ya. 19,35. Perhatikan untuk pembulatan satu angka di belakang koma
Ini pas 5, tapi ini angka ganjil, berarti dibulatkan menjadi 19,4. Ya. Jadi jawabannya D. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Dari soal nomor 1, banyaknya warga yang mempunyai tinggi badan kurang dari 166,3. Oke, sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2. Dari soal nomor 1, ini tabelnya soal nomor 1. Itu banyak warga yang punya tinggi badan kurang dari 1663. 166,3. Berarti jumlahkan saja ini. Berarti 8, 19 tambah 15, berarti 40. 19 tambah 15, berarti 34 ya. Jawabannya adalah 34. Kita lanjutkan soal nomor 3 ya. Banyak warga yang mempunyai tinggi badan paling kecil 1642. Berarti ini bisa saja kita katakan lebih dari 40, 164,2. Berarti kita jumlahkan ini ya. Ini. Jumlahkan. Berarti 15 tambah 12, 27, 37, 37 tambah 6, berarti 43 ya. Berarti 43. Jawab B. Kemudian dari soal nomor 1, besarnya persentase di warga yang mempunyai tinggi badan kurang dari 168,4. 168,4 berarti ini kita lihat ya. Kurang dari, berarti kita jumlahkan semua ini. Berarti 8 tambah 11 tambah 15 tambah 12 tambah 12 ya, per 62, baru kalikan 100. Maka diperoleh hasilnya adalah sebagai berikut. Diperoleh 46 per 62 dari 100%. Itu diperoleh hasilnya 74,19. Dibulatkan menjadi 74,2 ya. 74,2 ya. Yang terakhir nomor 5. Terakhir nomor 5 berarti karena dikatakan badan paling kecil 163, berarti ini 12 tambah 10 menjadi 22. Maaf, seperti saja ini. Berarti 12 tambah 10, 22 tambah 6 berarti 28 per 62 dari 100. Sama dengan berapa tuh? 4 diperoleh 45,161 atau 45,2. Ini ya.
Baik, demikianlah pembahasan tes formatif 1 dan 2 untuk modul 2 penyajian dalam bentuk tabel. Semoga bermanfaat. Silahkan mahasiswa untuk menyiapkan diri mengikuti tugas tutorial yang pertama dengan materi modul 1, 2, dan 3. Demikian.